Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Hayin Ainur dengan NIM 2022015081. Saya dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Izinkan saya di sini untuk mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Keterampilan Guru Kelas 3 SD Taman Siswa Jetis dalam Pengelolaan Kelas Berbasis Sistem AMOM. Yang pertama, ada pendahuluan. Nah, pendahuluan di sini itu berisi tentang alasan kami atau latar belakang kami memilih SD Taman Siswa Jetis sebagai tempat penelitian. Nah, hal ini karena SD Taman Siswa Jetis itu menonjol sebagai pilihan yang unggul karena memiliki lingkungan yang kondusif, aman, dan ramah anak. Nah, tentunya mengimplementasikan secara aktif ajaran taman siswa yang berakar pada nilai-nilai luhur, yaitu berfokus untuk mengimplementasikan ajaran Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, ini menjadi salah satu latar belakang kami menjadikan SD Taman Siswa Jetis sebagai tempat penelitian kami. Nah, kemudian metode penelitian yang kami gunakan itu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Jadi data yang kami kumpulkan itu melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Tujuan dalam penelitian ini itu untuk mendeskripsikan, jadi menganalisis tentang keterampilan guru dalam pengelolaan kelas berbasis sistem AMOM. Nah, subjek penelitian yang kami ambil di sini itu ada salah seorang guru kelas 3 SD dan 3 siswa di kelas 3 SD. Nah, di sini kami menggunakan penentuan sampel, purposive sampling, yang artinya eh, kami memilih subjek penelitian ini dengan kriteria tertentu. Nah, kriteria tertentu bagaimana? Nah, salah satunya itu adalah kriteria karena memang SD Taman Siswa Jetis itu sudah sejak lama menerapkan sistem AMOM. Dan mengapa kelas 3? Nah, karena di sini kami ingin menggali lebih dalam lagi, menganalisis lebih dalam lagi bagaimana keterampilan guru dalam pengelolaan kelas berbasis sistem AMOM di kelas 3. Jadi seusia anak di kelas 3 itu seperti apa pengelolaan kelasnya. Nah, jadi kami ingin berfokus mendalami bagaimana pengelolaan kelas sebagai bentuk keterampilan guru yang berbasis sistem AMOM di kelas 3 atau seusia anak di kelas 3 SD. Nah, ini merupakan hasil observasi ya pengelolaan kelas. Jadi berdasarkan observasi yang kami dapatkan, itu sudah terdapat metode pembelajaran yang bervariasi. Nah, sehingga apa? Sehingga ini membantu guru untuk memahami karakter si siswa. Nah, kemudian terkait dengan kepemimpinan guru otoriter. Nah, jadi atau kepemimpinan guru itu dalam kekuasaan untuk membuat suatu peraturan. Nah, itu memang aturan itu ditetapkan oleh guru. Nah, tetapi ada kala guru itu juga membuat aturan yang disepakati bersama oleh anak-anak. Nah, di sini tentu akan sangat berpengaruh pada pengelolaan kelasnya. Kemudian, berkaitan dengan aturan, merancang aturan sejak awal. Nah, jadi seperti kesepakatan bersama itu tadi, nah sehingga apa? Sehingga harapannya siswa itu bisa bertanggung jawab sendiri-sendiri. Nah, dengan peraturan yang sudah dibuatnya bersama-sama itu tadi. Nah, kemudian ada pula ketegasan guru. Nah, ketegasan guru di sini itu berkaitan dengan guru memberikan hukuman yang mendidik.
bisa berupa tugas tambahan. Nah, tetapi guru juga terkadang atau seringkali itu menggunakan ketegasan secara lisan. Jadi memberikan teguran. Jadi di sini guru menyesuaikan dengan keadaan. Apakah akan memberikan tugas tambahan atau guru cukup memberikan teguran secara lisan. Nah, ini berkaitan dengan hasil penelitian penerapan sistem Among di SD Taman Siswa Jetis. Nah, jadi penelitian ini itu dilaksanakan pada hari Jumat 13 Juni 2025. Subjek penelitiannya itu meliputi satu guru dan tiga siswa kelas 3 SD. Nah, dan berdasarkan hasil penelitian ini, guru itu sudah sangat efektif dalam menerapkan sistem AMOM. Nah, bagaimana terlihatnya? Terlihat dalam cara pengajarannya. Nah, karena guru itu sudah mahir dalam mengelola emosi siswa. Jadi, ketika siswa tantrum misalnya, guru itu sudah eh, bisa mengetahui step by step-nya. Jadi, tidak hanya menyalahkannya, tapi mengidentifikasi terlebih dahulu penyebabnya dan memberikan eh, respon yang baik kepada siswa, memberikan umpan balik yang baik kepada siswa. Nah, kemudian terkait dengan perancangan pembelajaran, itu juga sudah disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Jadi setiap siswa itu terpenuhi kebutuhan belajarnya, ya. Dan di sini dominan anak dengan gaya belajar kinestetik dan visual. Nah, kemudian berkaitan dengan aturan pengelolaan kelas. Nah, itu tadi dibuat dengan kesepakatan bersama, ada juga yang dibuat dengan ketentuan gurunya. Jadi bisa juga apabila berkaitan dengan hukuman, bisa berkaitan dengan hukuman yang memberikan tugas tambahan, tetapi juga bisa juga dengan hukuman atau lebih kepada teguran. Ya, jadi lebih kepada teguran secara lisan. Nah, kemudian berdasarkan hasil wawancara, jadi berkaitan dengan metode tadi, hukuman yang mendidik itu tadi, aturan dan lain sebagainya, ini kami dapatkan berdasarkan hasil wawancara dari guru dengan inisial E. Jadi kami dapatkan dari beliau. Kemudian hasil wawancara dengan siswa kami juga letakkan di dalam tabel ini. Ada siswa dengan inisial L, R, dan S. Nah, semuanya sepakat tentang bahwa guru itu menggunakan pembelajaran yang bervariasi. Nah, kemudian menggunakan eh, gambar yang visual, video, ya, atau cerita misalnya. Nah, berkaitan dengan pembuatan aturan, ada salah seorang siswa yang tidak setuju apabila peraturan itu dibuat dengan kesepakatan bersama. Nah, tetapi siswa ini tetap konsisten, nah, tetap berkomitmen untuk mematuhi setiap aturan yang sudah ditentukan oleh guru. Nah, jadi baik peraturan itu dibuat secara bersama ataupun sudah ditentukan oleh gurunya, nah anak ini tetap berusaha dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi peraturannya. Nah, jadi tidak membawa dampak bagi gurunya. Jadi guru tetap bisa dengan mudah untuk mengelola kelas sehingga tetap efektif dalam pembelajarannya. Nah, ini berkaitan dengan hasil dan pembahasan. Jadi berdasarkan hasil observasi, hasil wawancara itu tadi, itu disimpulkan bahwa ada efektivitas dalam pembahasannya. Itu ada efektivitas implementasi sistem AMOM. Jadi guru itu ternyata sudah efektif dalam melakukan implementasi sistem AMOM. Terlihat dalam apa? Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, terlihat dalam merancang pembelajarannya yang disesuaikan dengan minat belajar siswa. Nah, yang mana sistem AMOM itu berkaitan dengan kodrat alam anak, jadi menyesuaikan potensi anak. Juga berkaitan dengan kemerdekaan. Jadi memerdekakan anak. Jadi anak itu bisa belajar sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Gitu. Jadi berpusat kepada siswa. Nah, kemudian
keterampilan guru ini itu juga berkaitan dengan sistem Among, yaitu tiga pilar. Jadi ada ing ngarsa sangtuladha, keteladanan, ing madya mangun karsa, memberikan eh, dukungan, ya. Kemudian tuturi handayani, memberikan dorongan, jadi memberikan arahan. Jadi ini menunjukkan bahwa guru itu melakukan pendekatan yang demokratis dan berasas kemerdekaan. Nah, tentu ini sangat berpengaruh kepada pembahasan terkait dengan kedisiplinan, empati, dan adaptasi zaman. Nah, jadi siswa itu akan lebih mudah untuk eh, dikelola atau lebih mudah untuk diatur oleh gurunya. Karena apa? Karena pembelajarannya menyesuaikan dengan perkembangan zamannya. Nah, sehingga siswa juga akan lebih berempati dalam bekerja sama dengan kelompoknya, berkolaborasi. Nah, ketika menyelesaikan tugasnya, nah itu. Sehingga ini akan berpengaruh terhadap tanggung jawab siswa. Nah, karena ketika setiap siswa itu memiliki rasa tanggung jawab, maka itu akan sangat membantu gurunya dalam menciptakan pengelolaan kelas yang kondusif dan efektif. Kemudian, nah, berdasarkan pandangan siswa L, R, dan S, ya, dalam wawancara tadi disimpulkan bahwa siswa itu memiliki gaya belajar yang dominan, kinestetik, dan visual. Jadi lebih menyukai metode yang aktif, visual, dan kolaboratif. Jadi mereka menjadi pembelajar yang proaktif, kooperatif, bertanggung jawab, dan adaptif terhadap apa? Terhadap pembelajaran yang interaktif. Jadi di sini dapat dilihat terkait dengan sistem Amung sebagai pilar pendidikan. Nah, jadi guru itu mengimplementasikan bagaimana ia harus menjadi teladan, ya, harus memberikan dukungan, memberikan eh, arahan, nah, kemudian harus memberikan kasih sayang, pembinaan, menciptakan pengelolaan kelas yang berkekeluargaan, ya, itu sangat terasa. Nah, ketika guru mengelola kelasnya. Ya. Nah, berdasarkan pembahasan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa studi kasus kualitatif itu mengungkapkan bahwa keberhasilan guru kelas 3 SD Taman Siswa Jetis dalam mengelola kelas itu sangat bergantung pada penerapan sistem AMONG. Nah, jadi ternyata berdasarkan hasil penelitian ini, sekolah ini berhasil menerapkan sistem AMONG secara konsisten. Tercermin dalam apa? Tercermin dalam praktik pembelajarannya yang berbasis keteladanan atau ing ngarsa sangtuladha, kemudian pembinaan ing madya mangun karsa dan tuturi handayani atau berasaskan kekeluargaan. Nah, kemudian berkaitan dengan peraturan tadi, itu meskipun ada perbedaan dalam segi kesepakatan bersama atau mungkin aturan yang sudah dibuat oleh gurunya sebelumnya, nah itu ternyata semua siswa itu atau seorang, ya, salah seorang siswa itu tetap berantusias, ya, tetap bertanggung jawab dengan aturan yang memang sudah ditentukan. Nah, jadi ini tidak mempengaruhi eh, pengelolaan kelas guru, artinya tidak menyulitkan guru untuk mengelola kelas. Nah, karena siswa tetap konsisten, karena siswa eh, sudah memiliki rasa tanggung jawab pada dirinya, itu tetap membantu guru dalam mengelola kelasnya meskipun mungkin ada salah seorang siswa yang tidak setuju dengan aturan yang dibuat bersama-sama. Nah, kemudian sistem AMONG yang sudah diimplementasikan oleh guru itu ternyata menciptakan lingkungan pembelajaran yang sangat efektif dalam segi pengelolaan kelasnya. Jadi siswa itu belajar dengan kooperatif, inklusif, suportif, disiplin,
dan bertanggung jawab. Dan itu tentu menciptakan poin-poin yang positif. Nah, berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang mungkin bisa kami sampaikan. Nah, agar hasil penelitian ini bisa lebih dikembangkan. Nah, jadi harapannya penelitian selanjutnya itu bisa mengkaji dampak jangka panjang dalam pengimplementasian sistem AMO terhadap prestasi akademik siswa dan perkembangan sosial emosional siswa. Nah, sehingga ini bisa terus berkelanjutan dan berkelanjutan sehingga siswa itu akan selalu terpenuhi kebutuhan belajarnya. Kemudian yang terakhir, ini berkaitan dengan eh, hasil dokumentasi kami. Jadi termasuk dari salah satu data yang kami kumpulkan. Ketika kami observasi, ketika kami wawancara, ini kami dokumentasikan. Sebagai bentuk eh, secara langsung atau sebagai bentuk yang bisa menjawab terkait dengan hasil penelitian yang kami cantumkan atau sebagai bukti proses sebelum kami menuliskan hasil dan pembahasan dalam penelitian. Baik, mungkin dari saya cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ya, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.